Shalom Aleichem, Bisem Yeshua HaMashiach, True God Jesus Christ, bless you all. With me, Pastor Henry Tandianta, MBS from Indonesia for the universe. Bersama saya, Pendeta Henry Tandianta MBS dari Indonesia untuk universe seluruh jagat raya. I will ask the WA, WA, WhatsApp from Daniel Arthur from Makassar, South Sulawesi ya. Saya mau menjawab dari Pak Daniel Arthur dari Makassar, Sulawesi Selatan. The right man surely be safe, gitu. The righteous man surely be saved. Orang benar hampir tidak selamat, gitu. Orang benar hampir tidak selamat ya. The righteous man surely be saved, atau sering disebut the right ya. The right man gitu maksudnya, the righteous man ya. Ya. Who is the right man? Who is the righteous man ya? We must determine the right man based on the Bible. Don't interpretation yourself ya. Jangan interpretasi sendiri. Siapakah orang benar? Kita harus berdasar apa yang tertulis di dalam Alkitab saja. 1 Peter chapter 4 verse 18 is 17 verse ya. 1 Peter chapter 4 verse 17. The judgment must begin at the home of God ya. Intern Christianity. And in verse 18, and if the righteous surely be saved, where shall the ungodly and the sinner appear? Gitu. Penghakiman dimulai dari rumah Tuhan, maksudnya ya dari jemaat intern kekristenan. Jika saja orang benar hampir tidak selamat, gimana itu orang yang nggak benar? Nah itu maksudnya ya. Ya, orang benar itu hampir tidak selamat loh. Gimana itu orang yang benar aja hampir tidak selamat? Ya nggak benar gimana itu? Penghakiman dimulai dari umat Allah dulu, dari rumah Allah dulu, yaitu dari orang Kristen yang nanti disebut penghakiman pengangkatan orang percaya atau rapture, dan penghakiman domba kambing. Jadi yang disebut penghakiman dimulai dari umat sendiri, dari intern ya, atau dari rumah Allah sendiri, maksudnya penghakiman di dalam rapture, pengangkatan orang percaya, kebangkitan yang pertama, dan penghakiman domba kambing. Penghakiman domba kambing nanti bersamaan waktunya dengan penghakiman rame-rame dengan semua umat agama lain ya. The righteous ya, kita harus mencari info atau mencari definisi ya dari orang benar itu apa sih? The righteous man atau the right man ya. Matthew chapter 25 verse 37. The righteous man saying, Lord, this is sheep Christian gitu. Sheep righteous Christian. Domba orang-orang benar, Kristen domba orang-orang benar ya. Orang benar itu di dalam Matius 25 ayat 37 di situ memanggil Yesus itu Tuhan. Inilah kelompok domba orang-orang benar. Jadi orang-orang benar itu haruslah kelompok domba ya. Orang-orang benar atau the just shall live by faith di dalam Galatia 3 ayat 11. Orang benar hidup oleh iman, Galatian chapter 3 verse 11 ya. Jadi itu definisi orang benar ya. Orang benar itu penyembah Yesus Allah yang benar, makanya disebut sebagai domba orang-orang benar. Yesus Allah yang benar, 1 Yohanes 5 ayat 20. Yesus itu yang kudus, yang benar, Wahyu 3 ayat 7 ya. Jadi yang tidak mau menyembah Yesus Allah yang benar di dalam Matius 25 ayat 41 disebut Christian God curse Christian ya, Kristen kambing terkutuk ya. Everyone who deny atau
who deny worship to Jesus, Jesus is God, you name God curse Christian, Matthew 25 verse 41, go to hell, go to the everlasting fire with devil and his angel, Jadi clear, itu definisi orang benar. Orang benar hidup oleh iman, orang benar disebut domba orang-orang benar penyembah Yesus Allah yang benar. Yang tidak mau menyembah Yesus Allah yang benar, Anda termasuk Kristen kambing terkutuk. Ini ayat Alkitab, Anda tidak bisa bantah, Kambing terkutuk, penolak Yesus Allah yang benar, kemana jurusannya? Go to hell, with devil and his angel. Sana ke everlasting fire, ke lautan api, bersama iblis alaihi laknat dan malaikatnya. Nggak peduli Anda pendeta, nggak peduli Anda pendeta gede, pendeta lucu, nggak peduli itu, selama Anda tidak memberitakan kebenaran Alkitab, selama Anda menolak Yesus Allah yang benar, kamu comot-comot nama Yesus demi untuk pengajaran yang mendirikan kebenaran sendiri, maka go to hell, pasti. Why the righteous man scarcely be saved? Gimana itu orang benar kok hampir tidak selamat? Lah kalau orang benar aja hampir nggak selamat, gimana yang nggak benar? Ini sama saja. Lah kalau nabi saja masih perlu didoain, gimana umatnya? Untungnya semua nabi Alkitab tidak ada yang minta didoain, sebab semua nabi Alkitab masuk surga. Di dalam Lukas 13 ayat 28, Abraham, Ishak, and Jacob and all prophets enter to the kingdom of heaven, Untungnya begitu. Saya nggak ngebayangin lah kalau nabinya saja perlu didoain, gimana kita umatnya, itu Makanya Alkitab tidak ada doa untuk nabi, nggak ada, sebab semua nabi masuk surga. Sama, orang yang benar aja hampir nggak selamat loh, gimana yang nggak benar, Why the righteous scarcely be saved? Kenapa orang benar ini hampir tidak selamat? Because to be deceiving target of false Christ and false prophet. Matthew 24 verse 24. If it possible, they shall deceive the very elect by show great sign and wonder. Sekiranya mungkin Mesias palsu dan nabi palsu ini dengan tanda-tanda heran dan mujizat mau menyesatkan orang-orang pilihan kita orang benar ini, mau disesatkan oleh Mesias palsu, nabi palsu. Dengan apa? Dengan great sign and wonder, dengan tanda-tanda ajaib dan mujizat-mujizat. Tanda ajaib, mujizat, tetapi berasal dari Mesias palsu. Penginjil, pendeta palsu membuat tanda mujizat. Ini dia, Matius 24 ayat 24. Ini linknya di dalam kisah 8 ayat 9 sampai 12 yang disebut Simon tukang sihir. Persis, Simon tukang sihir memakai hipnotis, memakai sihir, persis dengan ini. Matius 24 ayat 24, pendeta palsu, menolak nyembah Yesus sebagai Allah, dia bikin mujizat, dia bikin tanda. Mujizat dari mana? Lukas 11 ayat 19, mujizat itu ada dua, dari iblis atau dari Allah. Kalau dari Allah harus percaya Yesus Allah, itu baru benar. What the sign and wonders, from false Messiah and false prophet, many things, many things like in the name of Jesus be healed, gitu many wonderful deed, banyak mujizat-mujizat yang dilakukan dalam nama Yesus, engkau sembuh, engkau dijadikan sembuh. Tapi pendetanya tidak menyembah Yesus, itu kan palsu, Mujizat palsu dari mana? Dari iblis alaihi laknat, pasti, dengan hipnotis, Baca Lukas 8 ayat 9 sampai 12, lalu baca Lukas 24 dulu. Kok link, Pak, Orang itu in the name of Jesus, dalam nama Yesus, sembuh. Dihipnotis tuh 24 jam.
Ya, 24 jam berlaku hipnotis itu. Anda yang pincang-pincang sembuh, 24 jam pincang lagi. Ya. Dia comot-comot nama Yesus, cek pendetanya, cek pastornya. Kalau pastornya menolak Yesus Allah, berarti mujizatmu dari iblis. Sebab sudah ditulis, Mesias palsu bikin mujizat ada. Buat apa? Buat menyesatkan orang-orang benar. Kita-kita penyembah Yesus Allah yang benar ini mau disesatkan. Tuh buktinya dia bisa bikin mujizat. Bagusnya kita paham. Halah, itu Simon tukang sihir itu yang di dalam Kisah 8 ayat 9 sampai 12 ya. Matius 7 ayat 22. Matthew chapter 7 verse 22. Many will say to me, Lord, Lord, we prophesy, we cast out devil, done many wonderful in your name. And Jesus said in verse 23, I never you, because Jesus never knew where they come from. Luke chapter 13 verse 27 ya. Banyak orang akan berkata, Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu, menyembuhkan orang sakit demi namamu, mengusir setan demi namamu? Yesus bilang, aku tidak kenal engkau, tidak pernah kenal engkau, enyahlah dari hadapanku, engkau pembuat kejahatan. Sebab Yesus tidak mengenal, kenapa? Sebab tidak tahu dari mana kamu datang, di dalam Lukas 13:27. Untuk tahu dan tidak tahu itu dilihat di mana? Dalam kitab kehidupan ya. Makanya tahu itu kan nama, tahu namamu gitu. Namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Supaya kita masuk dalam kitab kehidupan dimulai dengan baptisan yang benar ya, secara alkitabiah. Oke, ini saja yang ingin saya sampaikan, very clear ya. The righteous man surely be saved. Orang benar hampir tidak selamat. Kalau orang benar saja hampir tidak selamat, apalagi orang yang tidak benar ya. Kita harus mengingat yang disebut orang benar adalah sesuai dengan apa yang written in the Bible ya. The righteous surely be saved. Why? Because to be deceiving target of false Christ and false prophet, gitu. If it possible, they shall deceive, gitu. And the very elect by show great sign and wonder ya, mengadakan mujizat dan tanda-tanda heran tapi palsu karena pastornya palsu, kan begitu. Pastornya sendiri nggak nyembah Yesus. Aneh nggak saudara? Ini persis terjadi loh. Pastornya tidak nyembah Yesus, dia bikin mujizat atas nama Yesus, persis sama dengan Simon di dalam tukang sihir di dalam Kisah 8 ayat 9 sampai 12. Anda nggak bisa bantah gitu. Ya Anda saja yang mau disesatkan seperti bangkai dan burung nasar itu. Bangkainya ya Simonnya, burung nasarnya ya kalian yang mau disesatkan. Ngapain mau dihipnotis begitu ya? Pak itu kan sembuh, Pak. Iblis bisa bikin kesembuhan, ini jelas. Mesiasnya saja palsu, bikin mujizat palsu, bukan dari Allah. Dari siapa? Dari iblis alaihi laknat ya. Lawannya dari just man, lawannya dari right man, dari righteous man adalah orang-orang yang ditulisnya ungodly gitu. Ungodly man ya. Itu di dalam Alkitab disebut sebagai good curse Christian. Kristen kambing terkutuk yang menolak mengakui Yesus Allah. Ya. Allah, Yesus di surga masih sujud dan doa kepada Allah. Itu dia ya, kambing terkutuk itu di situ. Yesus kan Allah di surga, Wahyu 21 ayat 7 ya. Tetapi dia downgrade, Yesus itu masih sujud dan doa kepada Bapa sebagaimana dulu di bumi. Matius 26 ayat 39 ya. Aneh enggak saudara? Waktu Yesus di bumi, karya pengorbanan menebus kamu, ya, mati disalib nebus kamu. Ketika Yesus sudah naik ke surga, kamu nggak terima kasih itu sama Yesus. Mestinya kamu sembah itu Yesus yang sebagai Allah. Ayat Alkitab mengatakan Yesus Allah. Bapa tidak ada di surga. Kamu nyembah yang nggak ada. Itu menghujat Roh Kudus. Sebab Yesus itu 7 kali ngomong aku ini roh di dalam kitab Wahyu. Gitu.
Yesus itu Roh Kudus itu. Kamu turunkan derajatnya cuman jadi anak, lalu Yesus ini masih sujud kepada bapamu itu, bapa iblismu itu. Ya. Tidak pernah ada di surga ada bapa. Anda para penyembah bapa, maka Anda disebut sebagai good cursed Christian. Kristen kambing terkutuk. Kemana? Go to hell. Go to the everlasting fire with devil and all his angel. Ya, padat, singkat dan clear. Pak Daniel Arthur, ya, saya sudah jawab dan sudah very clear ya. Orang benar hampir tidak selamat, betul Pak. Ya, karena disesatkan oleh Mesias palsu, pastor palsu, bikin mujizat, bikin tanda-tanda heran atas nama Yesus, comot-comot Yesus padahal dia sendiri palsu. Palsu nggak palsu gampang, dia nyembah Yesus apa tidak? Percaya Yesus Allah apa tidak? Atau Allahnya masih Bapa? Kalau pasturnya masih nyembah Bapa, itu pastor palsu, pendeta palsu, mujizatnya palsu. Dari mana? Iblis alaihi laknat, dari Beelzebul. Lukas 11 ayat 19. Ya, all glory, power and worship to Jesus Almighty. Ya. To Lord Jesus, to Jesus the only ruler, ya, to God, ya, Jesus God in heaven, ya, ever and ever, ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, ya, Bapa yang kekal, apalagi maha kuasa, satu-satunya yang duduk di tahta surga, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Still with me, Pastor Henry Tandianta, MBS from Indonesia for the Universe. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandianta, MBS dari Indonesia untuk Jagat Raya. Haleluya. Amin.